Wa fiha lan ing dalam iki taun waqa'a terjadi sariyatu Muhammad bin Maslamah. Opo pasukan tentaranya Muhammad bin Maslamah ila Dilqissah maring Dilqissah. Dilqissah itu maudiun, itu satu tempat. Maudiun itu satu panggonan atau tempat, bainahu kang iku ing dalam antarane kang iku ing dalam antarane maudi, kang iku ing dalam antarane maudi wa bainal madinati lan ing dalam antarane Madinah arba'atun wa isrunah mailan utawi 24 mil. Arba'atun wa isruna mailan utawi 24 mil. Fi Rabi'il Awwali ing dalam bulan Maulid atau bulan Rabi'il Awal. Wa ma'ahu lan iku beserta Muhammad bin Maslamah asyaratun utawi 10 orang. Asyaratun utawi 10 orang ila Bani Sa'labah menuju Bani Sa'labah. Wa kanu lan ono wa kanu lan ono sapa Bani Sa'labah mi'atan itu 100 faqataluhum mongko mateni sapa Bani Sa'labah 10 lawan 100. Faqatalu mongko mateni sapa Bani Sa'labah yang jumlahnya 100 hum ing sariyatu Muhammad, pasukannya Muhammad bin Maslamah yang jumlahnya 10 orang dibunuh. Illa bna Maslamah, kecuali putranya Maslamah. Faba'asah mongko mengutus atau mendelegasikan kalau bahasa sekarang. Faba'asah mongko mengutus an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aba Ubaidah, terus Al-Jarrah atau bin Al-Jarrah, pakai bin ya. Aba Ubaidah bin Al-Jarrah ing Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini termasuk ahli strategi perang, sahabat Abu Ubaidah. Sekarang yang viral, entah asli apa tidak, di Palestina ini ada yang namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin siapa ya? Entah itu asli apa tidak, cuman viral di TikTok, di Facebook viral. Beliau itu pemberani, cuman pakai cadar. Laki-laki pakai cadar. Kenapa? Apa komennya orang-orang itu? Kenapa kok pakai cadar? Kok pakai surban? Surban ditutupi biar tidak ketahuan wajah aslinya. Jadi beliau yang hebat. Maksudnya yang bisa menggerakkan, yang bisa menyebabkan tentara-tentara Palestina itu pemberani, namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin siapa ya? Jadi cuman tidak ada satupun yang tahu wajah aslinya, karena boleh itu yang pasti tertutup wajahnya, tertutup dengan surban. Jadi termasuk dari bukan relawan, tentara lah. Cuman yang paling pemberani beliau, yang viral. Entah aslinya seperti apa, cuman itu yang sangat viral
di TikTok, di Facebook, apalagi di YouTube. Jadi tentara Palestina yang bernama ini Abu Ubaidah. Mungkin karena namanya sama dengan Abu Ubaidah di zaman Nabi. Karena Abu Ubaidah di zaman Nabi ini termasuk sahabat yang memang pemberani dan memang ahli strategi perang. Fi Rabi'il Akhir, ing dalam bulan Rabi'il Akhir, wa ma'ahu lan iku beserta Abu Ubaidah arba'una rajulan utawi 40 orang laki-laki. 40. Kalau tadi pasukan yang dipimpin Muhammad jumlahnya cuman berapa? 10 orang. Sedangkan dari lawan jumlahnya 100. Yang 10 kalah. Sekarang pasukan yang dipimpin Abu Ubaidah ini jumlahnya berapa? 40 orang. 40 sahabat, 40 orang Islam lawan 100. Wa ma'ahu lan iku beserta Abu Ubaidah arba'una rajulan utawi 40 orang laki-laki. Ila masyarihim, maring piro-piro tempat terbunuhnya. Piro-piro tempat terbunuhnya Bani Sa'labah atau yang 100 tadi. Piro-piro tempat terbunuhnya Bani Sa'labah atau yang 100 orang tadi. Berarti menang sekarang. 100 lawan 40. Yang 40 umat muslim, yang lawan 100. Ternyata menang. Fawajadah mongko menemukan sopo Abu Ubaidah. Mongko menemukan sopo Abu Ubaidah hunaka ing dalam mengkono-mengkono panggonan rajulan ing satu orang laki-laki. Rajulan ing satu orang laki-laki aslama yang memeluk agama Islam. Aslamah yang memeluk agama Islam hina usira ing dalam nalekani ditahan sapa rajul. Jadi dari 100 lawan ternyata ketika ditahan ada satu yang masuk Islam. Karena masuk Islam ya bebas, berarti tidak boleh ditahan. Selain itu juga wa ni'aman lan pira-pira unta. Lan pira-pira unta wasa'an lan pira-pira kambing. Terus fagonamuhu apa ha? Hu ya. Setelah hu ini ditambah alif sehingga dibaca fagonamuha ditambah alif ha-nya. Fagonamuha bukan hu tapi ha. Saya yang ngaji la'alla shawab fagonamuha bukan hu ya. Jadi setelah ha ditambah alif. Sudah hayu sudah diganti. Fagonamu mongko mendapat harta ghanimah sopo Abu Ubaidah. Berarti beserta tentaranya, bukan sendirian. Mongko mendapat harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang sopo Abu Ubaidah, bukan sendirian. Artinya Abu Ubaidah beserta tentaranya. Ha'ing ini di depannya ni'aman wasa'an, di depannya unta dan kambing. Ha'ing ni'aman wasa'an, unta dan kambing. Sekilas terjemahnya. Juga pada tahun yang ke-6 dari Hijrah ada sebuah peristiwa pasukan perang yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah.
menuju kota namanya Dzulqissah. Kota Dzulqissah ini sebuah tempat yang mana antara tempat tersebut dengan Madinah ini jaraknya 24 mil. Tidak terlalu jauh. Jaraknya 24 mil. Dan ini kejadian ini pada bulan Rabiul Awal. Karena tadi pada Rabiul Awal ya. Tadi juga ada yang Rabiul Awal. Tadi yang dipimpin oleh Sariyah. Berarti dalam satu bulan ini ada 2 pasukan perang yang terjadi di tahun yang sama, di bulan yang sama. Cuma beda hari mungkin. Pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah Muhammad bin Maslamah itu jumlahnya 10 orang. Jadi gak banyak. Pasukannya 10 orang ya. Sedangkan lawannya jumlahnya 100. Jadi pasukan perang di zaman dulu nggak sampai ratusan ribu ya, nggak sampai ratusan ribu. Ya paling 10.000 itu sudah banyak. Karena perang terbanyak itu ketika itu perang salib ya, perang salib di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu kan perang besar-besaran. Di zamannya Muhammad Al-Fatih ya, sampai 40 hari, bayangkan. Perang sampai 40 hari. Ya ini seperti sekarang ya. Bahkan ini berapa? Sudah bertahun-tahun ini di Palestina. Masih belum gencatan senjata. Makanya sangat bersyukur menjadi warga Indonesia ya. Ulama-ulama kita sebagaimana yang saya singgung tadi subuh, ternyata banyak yang dari Palestina, termasuk dari Gaza. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Wulidtu fi Gaza, Palestina, kata beliau. Saya lahir di Gaza, Palestina, cuma beliau wafatnya dan dimakamkan di Mesir. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Termasuk Nadam Zubat ya, Ibnu Sina Syafi'i, beliau juga Palestina. Banyak Ibnu Qudamah, banyak pengarang-pengarang kitab, orang-orang alim itu dari Palestina, khususnya yang dari kota Gaza. Terus jadi pasukan perang yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah yang jumlahnya 10, ternyata mereka kalah. Terbunuh semuanya kecuali putranya yaitu Ibnu Maslamah. Akhirnya mendengar kekalahan tersebut, beliau baginda Muhammad SAW mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah pada bulan Rabiul Akhir, berarti di bulan berikutnya, yang mana sahabat Abu Ubaidah ini didampingi oleh 40 tentara, dan ini menang. Karena menang, akhirnya lawan ada yang ditahan, bahkan satu dari mereka ada yang memeluk agama Islam, akhirnya dibebaskan. Karena menang berarti mendapat harta ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Ketepatan pada waktu itu berupa unta dan juga kambing. Jadi yang terdaftar siapa? Yang ikut perang. Oh, Wahyu ikut perang. Terus Farhan. Terus Fian, terus Ni'am, dan seterusnya. 40 orang terdaftar berarti mendapat harta rampasan perang. Yang enggak ikut tapi enggak terdaftar umpamanya, berhak mendapat zakat yang dikenal dengan sabilillah. Paham ya? Jadi sabilillah itu zaman dulu adalah tentara-tentara perang yang tidak terdaftar di buku catatan perang. Lah sekarang nggak ada perang, siapa sabilillah? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang penting mereka yang berjuang untuk kebaikan, sehingga memasukkan ustadz, kita boleh zakat pada ustadz, pada kiai dan seterusnya. Cuma ini pendapat yang lemah, karena ada yang mengatakan sabilillah itu cuma khusus tentara perang. Ya kalau ustadz kampung,
Statusnya bukan karena sabilillah, karena miskin, ya. Ngajar nggak dibayar, ngajar nggak digaji. Kalau ustadz kota punya profesi, ya. Ustadz kota itu kalau nggak dosen jadi guru, ngaji rutinan dikasih uang, paham ya? Itu ustadz kota. Makanya tidak berhak mendapat zakat. Termasuk zakat untuk sekolah itu nggak boleh, zakat untuk pesantren nggak boleh. Adapun, nah saya jelaskan, adapun tahun-tahun sebelumnya yang santri bawa zakat itu bukan untuk pondok, tapi statusnya di sini statusnya wakil dan diberikan kepada fakir miskin yang ada di Ngelom. Paham ya? Makanya tahun kemarin kan nggak ada, karena saya menyangka nggak usah ya. Ngapain? Biar mereka zakat di rumahnya masing-masing. Biar tidak terjadi nakluz zakat. Paham ya? Jadi ini yang sudah mondok 3-4 tahun yang lalu kan pernah zakat di pondok. Itu bukan zakat untuk pondok. Akan tetapi zakat itu tetap kami tasarrufkan, kami alokasikan, diberikan kepada fakir miskin yang ada di tetangga-tetangga, gang 3, ada yang di gang 1 dan seterusnya. Paham ya? Sama ketika kita zakat di sekolah enggak sah. Bagaimana? Itu namanya bukan zakat. Bukan zakat, sedekah. Kecuali sekolah pondok itu statusnya adalah wakil. Paham ya? Atau yang tepat kalau memang sekolah itu sudah mendapat SK dari Lazisnu. Paham ya? Pondok mendapat SK dari Lazisnu, begitu juga sekolah, akan tetapi itu statusnya amil. Apa amil? Amil itu cuma sekedar menerima, mengumpulkan, setelah itu baru membagikan kepada fakir miskin yang ada di tetangga-tetangga. Paham ya? Jadi kita bukan untuk bukan zakat untuk pondok enggak. Bukan untuk sekolah enggak. Kalau mendapat SK statusnya amil. Sebagaimana kita ke masjid bawa beras, di banner ada tulisan amil zakat. Bagaimana? Karena amil ya mengumpulkan, menerima dan membagikan. Cuman kalau amil berhak mendapat zakat asalkan ter-SK loh. Paham ya? Kalau NU ter-SK dari Lazisnu. Jelas ya? Kalau kemarin kan nggak ada yang zakat di sini ya. Mungkin ada yang mungkin mungkin kurang paham. Tetap ada yang mungkin 2 anak, berapa 3 mungkin. Sehingga tetap diberikan kepada fakir miskin yang ada di tetangga-tetangga. Paham ya? Bukan zakat untuk ustadz, bukan zakat untuk kiai, bukan ustadzah. Kenapa? Karena kita mengikuti pendapat yang kuat, sabilillah itu tetap adalah tentara perang yang tidak terdaftar di buku perang. Kecuali ustadz-ustadzah, kiai yang ada di kampung-kampung. Mereka ngajar nggak dibayar ya, ngajar nggak digaji. Kadang selama 1 tahun berapa SPP-nya? Rp5.000. Setahun nih SPP-nya Rp5.000. Itu kalau di kampung. Kadang seragam itu mereka yang bayarin. Wali murid nggak bayar. Nah, baru mereka berhak menerima zakat. Kalau ustadz kota yang nggak boleh. Ustadz Fian, ustadz kota ngapain? Khutbah dapat uang, rutinan dapat uangnya. Profesinya jadi dosen, jadi guru lengkap, kerja di pasar juga. Nah, itu namanya kalau ustadz kota. Makanya sewaktu-waktu kalau jadi takmir banyak, beberapa tahun yang lalu itu kadang saya nolak nggak enak. Dari takmir masjid ngantar beras berapa karung ya Allah. Ngapain? Ternyata ketika saya tanyakan ustadz yang punya rutinan di masjid tersebut semuanya dikasih beras. Saya singgung ketika ngaji. Akhirnya alhamdulillah nggak ada yang ngantar beras. Walaupun ngantar beras kalau di sini loh, wis kan itu kan juga rata-rata yang makan anak pondoknya. Cuman saya kalau bisa nggak usah. Apalagi waktu corona kemarin, nggak ngisi rutinan, nggak ngisi khutbah, tapi ngantar beras semuanya. Duh payah. Itulah kalau ustadz kotanya. Jadi kita mengikuti pendapat yang kuat, sabilillah itu adalah tentara perang yang tidak terdaftar di buku perang. Paham ya?
kecuali ustadz desa itu mereka berhak mendapat zakat.